Oke teman-teman, selamat datang kembali di konten Ivan Studio Webcam. Bersama aku Ivan Pianis, sang engineer cubis paling mantap di Ivan Studio, yang akan memberikan kalian konten-konten yang terupdate, terus rahasia-rahasia atau trik-trik mixing, mastering maupun recordingnya, supaya karya kalian itu dijamin profesional, seperti mixing mastering di studio-studio industri, atau bahkan luar negeri. Asik. Oke teman-teman, di sini aku mau membahas tentang panning. Ya, sesuai judul kita, aku mau membahas tentang panning, dimana ini akan menjawab beberapa pertanyaan juga. Karena kemarin ada yang tanya itu tentang ini, gimana caranya balancing per instrumen gitu kan. Nah, itu aku udah bikin juga videonya, teman-teman bisa cek langsung caranya balancing itu gimana. Panning ini adalah salah satu cara untuk balancing juga gitu, selain gain. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi tentang gimana caranya membuat masing-masing instrumen itu menyatu, jadi kawin gitu, match gitu, enggak yang berdiri sendiri-sendiri, enggak yang saling tumpuk gitu, enggak semua ngumpul di tengah, enggak semua menumpuk jadi satu, akhirnya enggak kedengeran gitu kan. Nah, itu. Terus pertanyaan lagi yang lebih umum adalah, yang lebih mainstream adalah, gimana caranya si vokal itu biar tetap kedengeran meskipun instrumennya banyak, instrumennya rame gitu kan. Nah, itu juga aku sebenarnya sudah pernah bikin videonya tentang mixing vokal, supaya vokal itu tetap di depan, tetap dominan walaupun musiknya rame gitu. Teman-teman bisa cari juga videonya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah gimana caranya membuat mixingan kita itu terdengar lebar gitu. Jadi nggak mono, nggak cuma di tengah aja, tapi gimana caranya biar lebar, instrumen apa aja yang harus disebar ke kanan kiri, ke samping kayak gitu tuh, instrumen apa aja, dan instrumen apa aja yang harus ada di tengah gitu. Nah, ini akan menjawab banyak sekali pertanyaan. Jadi pembahasannya sebenarnya simpel teman-teman, hanya soal panning gitu kan, tapi itu akan berpengaruh banyak sekali di dalam project kalian gitu. Itu akan mempengaruhi banyak sekali faktor itu tadi yang aku sebutkan, itu contoh-contohnya sebagian kecil itu gitu. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Nah, di sini ini sudah ada satu project punyanya klien yang sudah baru saja rilis, teman-teman bisa nikmati. Ini projectnya Mas Taufik dan Mas Arga. Itu lagu tentang sahabat, dan teman-teman bisa cek di seluruh platform digital, Spotify, Joox, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Lagu ini sudah ada. Kalau kalian mau mendengarkan yang high quality atau yang non compress, nah kalian bisa langsung dengerin deh itu di Spotify, Joox, Cloud, apapun itu sudah ada di sana gitu. Nah, di sini aku mau membedah sedikit tentang panning itu tadi di project ini gitu. Jadi ini instrumennya cukup banyak, vokalnya ada dua orang maksudnya gitu, cowok semua tapi beda karakter. Nah, gimana nih caranya membagi instrumen sebanyak ini, panningnya itu kayak apa gitu. Nah, jadi langsung saja gini teman-teman, mindset dari panning dulu deh ini sebelum masuk ke instrumennya. Mindset dari panning sendiri adalah, panning itu kalau aku meletakkan instrumen itu sesuai dengan posisinya ketika itu beneran dimainkan di suatu panggung. Itu imajinasi pertama teman-teman. Jadi misalkan pemain drumnya itu ada di tengah gitu kan biasanya, atau enggak gitu deh, pemain drumnya di tengah gitu kan. Kalau di sini kita buka track drum, master drumnya itu memang ada di tengah teman-teman. Kita buka mixernya nih biar kelihatan. Nah, ini ada di tengah teman-teman track drumnya. Nah, tapi drum itu kan nggak cuma satu item, ada snare, ada tom, sampai ke floor, sampai ke kick.
Nah, biasanya panning itu mengikuti dengan posisi duduk drummernya, teman-teman. Jadi kalau snare-nya di kiri, ya aku panningnya snare-nya agak ke kiri, hi-hat-nya berarti di kiri dekat sama snare, kemudian tom satunya itu berarti sudah agak ke kanan sedikit, tom 2-nya ada di mid, nanti floor satunya agak ke kanan, floor 2-nya mentok kanan, kick-nya yang di tengah. Nah, panning-panning seperti itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau drum itu posisinya kayak apa sih? Mau diposisikan sebagai player atau diposisikan sebagai penonton. Kalau diposisikan sebagai player itu yang kayak aku gambarin tadi, teman-teman. Misalkan ini tak buka mixer drum. Nah, ini aku selalu mixing drum itu sebagai player kalau aku. Jadi posisi kicknya tentu di tengah, snare-nya itu sedikit ke kiri, gabung sama hi-hat-nya, tom satunya mentok kiri, tom 2-nya agak ke kanan sedikit, tom 3-nya kanan lagi, tom 4-nya mentok kanan. Atau ini floor-nya ya, ini floor-nya ini mentok ke kanan. Nih. Nah, kalau kalian dengarkan, ini posisinya itu sesuai dengan pemain drumnya, teman-teman. Ini snare di kiri, ya. Nah, kemudian hi-hat bareng sama snare dong, jadi satu. Tom satunya di kiri juga. Nah, kemudian tom 2-nya agak ke kanan dari tom 1 tadi. Nah, tom 3-nya atau floor-nya mulai ke kanan. Baru floor-nya itu mentok kanan. Nah, itu kalau aku mixing selalu kayak gitu, teman-teman. Itu sudut pandangnya dari sudut pandang si player. Nah, tapi bisa dibalik juga. Dibaliknya seperti apa? Kalian mengimajinasikan panningnya itu sesuai dengan sudut pandangnya penonton. Jadi kan otomatis kebalik nih. Kalau penonton berarti melihat dari depan panggung, itu akan mendengar snare-nya di sebelah kanan. Kemudian dibalik nih, tom floor-nya tadi yang mentok kanan menjadi mentok kiri. Hi-hat-nya yang tadinya di kiri jadi di kanan. Nah, tinggal di flip aja sebenarnya. Nah, itu jadi panning-panning itu aku sesuaikan dengan kondisi di panggung. Biasanya kayak gitu, teman-teman. Jadi, oh, drumnya di tengah, tapi posisi snare-nya di mana, tomnya di mana. Nah, itu. Jadi, ketika ini aku play, nih teman-teman, di play drumnya. Nah, itu suara-suara drum itu persis seperti ketika kita bermain drum sungguhan. Jadi snare-nya di kiri, floor-nya di kanan, jadi nggak numpuk semua di tengah atau di mid. Jadi benar-benar imajinasinya, oh ini drum beneran gitu. Nah, itu kan yang membuat salah satunya juga sound drum kalian itu menjadi lebar gitu. Jadi nggak semua numpuk di tengah. Walaupun tracknya itu mono, kalau drum itu snare-nya satu, tomnya satu, itu kan yang stereo cuman overhead-nya. Nah, itu jadi kalian bisa mengimajinasikan itu. Jadi drum ini juga terdengar realistis, nggak MIDI banget. Kalau semuanya di tengah numpuk gitu, nah itu kedengeran MIDI. Sudah filenya MIDI, kita panningnya juga di tengah semua gitu kan. Nah, ini. Nah, ini kan snare-nya dominan di sebelah kiri. Kalau kalian pakai speaker atau kalian pakai earphone itu kerasa banget. Nah, misalkan di bagian sini. Nah, ini hi-hat-nya gabung sama snare-nya di kiri. Kan mainnya gini, ya toh? Nah, tuh, terus pas bagian depannya ini. Nah, kalian mendengar floor-nya itu ada di sebelah kanan, teman-teman. Persis ketika kita memukul floor di kanan drummer. Nah, yang ada di mid hanyalah kick-nya. Nah, itu penggunaan panning itu kayak gitu, teman-teman. Itu di drum ya, itu contoh di drum. Nah, kemudian misalkan kita open sama bassnya. Loh, bass itu biasanya kan mainnya misalkan di samping drum, atau kalau panggungnya gede ya dia di pinggir gitu. Nah, itu kan berarti kita tidak
bisa melulu, itu kan salah satu tadi ya, salah satunya posisi pemainnya di mana kita tempatkan itu. Nah, tapi untuk bass itu kan biasanya teknik berikutnya yang kita pakai. Instrumen mana yang akan kita jadikan sebagai landasan. Landasan itu yang pastinya akan melandasi seluruh instrumen gitu. Nah, di sini kita pakai bass. Bass ini berarti penningnya di tengah. Dia akan match dengan kick drumnya gitu kan, kick drumnya di tengah, bassnya, bass gitarnya di tengah juga, biar match, biar kawin dengan drumnya, karena nanti bass ini akan menjadi pondasi instrumen-instrumen lain yang kita sebar penningnya gitu. Jadi yang di tengah bassnya, jadi tengah jangan dikosongin banget, jangan terus semua oh yaudah dipending aja kanan kiri kanan kiri kanan kiri, yang di tengah cuman vokal. Ya jangan, itu kan konsepnya instrumen itu kan mengiringi vokal. Kalau vokalnya berdiri di tengah sendiri, tidak ada instrumen yang menemani sama sekali, berarti tidak mengiringi dong. Vokalnya berdiri sendiri, instrumennya berdiri sendiri gitu. Nah, ini bass berarti penningnya di tengah ya teman-teman, bass di tengah. Nih kalau kita dengarkan dengan drumnya. Nah, jadi match mereka antara bassis dengan drummer itu match banget, kan? Nah, jadi kelihatan hidup musiknya itu, gitu teman. Nah, itu untuk drum dan bass, gitu. Nah, terus biasanya apalagi sih yang mencolok atau yang perlu banget untuk dipenning. Nah, ini teman-teman, ini yang sangat-sangat krusial adalah pergitaran. Pergitaran itu biasanya kalau recording itu aku tidak hanya satu track. Ini selalu aku sampaikan di setiap kontenku. Ketika kalian take gitar, entah akustik, entah distorsi, clean atau apapun itu, jangan cuman satu track. Minimal banget itu 2 track teman-teman. Biar apa? Biar bisa dipenning. Pertama biar bisa dipenning. Yang kedua biar bisa melebarkan musik kalian, audio kalian. Semakin banyak semakin bagus. 2 itu minimal banget teman-teman. Kalau mau sedikit naik minimal 4. Tapi kalau aku itu biasanya untuk gitar itu minimal 6 track. Minimal banget gitu, bisa 8 track, 12 track kayak gitu ya. Itu untuk gitar aja, keseluruhan antara gitar akustik maupun gitar distorsi gitu. Jadi minimal sejelek-jeleknya yang aku bikin itu 6, 4 sampai 6 gitu. Nah, ini satu tema ini sama teman-teman, yang gitar ini kita dengarkan. Nah, ini permainannya sama persis. Jadi kanan kiri sama persis, tapi di take 2 kali ya, bukan cuman diduplikat. Kalau diduplikat nggak jadi. Tetap harus di take 2 kali. Nah, kemudian karakter soundnya dibedakan. Ini kalau kalian dengar itu karakter soundnya itu beda teman-teman, antara kiri dan kanan. Nih, ini yang kiri, sini yang kanan. Nah, jadi beda penningnya, karakternya itu beda, amplinya beda, efeknya beda, walaupun sama-sama distorsi gitu ya, tapi karakternya beda. Nah, biasanya oktavnya bisa dibedain. Misalkan ada 4 track nih, yang 2 oktav rendah, yang 2 oktav tinggi gitu bisa juga. Kalau digabungkan akhirnya menjadi lebar. Gitarnya ada di kanan dan di kiri. Ini penningnya di 90% kiri, 90% kanan. Ya, nih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau 4 gimana? Kalau 4, nah ini yang 4, yang bagian 4 ini kita dengarkan. Nah, ini tadi kan yang satu 90 kiri, 90 kanan. Kemudian gitar yang kedua 60 kiri, 60 kanan. Nih, teman-teman.
Nih. Oke, kelihatan? Oh, ini pindah dulu 60 kiri gitu ya. Nih, jadi 60 kiri, 60 kanan. Nah, kalau kita dengarkan bersama-sama yang ini aja dulu. Nih yang dua ini. Nah, ini permainannya mulai beda nih, ini. Tapi sama-sama distorsi. Tapi dua ini sama. Ini karakter yang pertama. Ini karakter yang kedua. Nah, ini kan oktavnya nih. Ini oktav rendahnya. Jadi kan bervariasi sound gitar kalian dari satu instrumen aja itu sudah terdengar sangat bervariasi audio kalian, terdengar sangat lebar, sangat mewah gitu. Ini baru dua gitar yang aktif teman-teman nih. Cuman oktav rendah dan oktav tinggi. Nah, sekarang kita gabung sama yang tadi yang ritmenya. Nah, sekarang nih. Nah, jadi sangat-sangat lebar teman-teman soundnya itu. Nih bagian refnya yang rame. Nah, itu untuk distorsinya aja sudah serame itu, sudah sekeren itu audionya gitu ya teman-teman. Jadi semakin banyak tracknya itu biasanya panningku akan semakin mudah. Karena bisa aku pentokin 100% kanan kiri, kemudian nanti mendekat misalkan 80% kanan kiri. Kalau ada dua track lagi berarti 60% kanan kiri. Jadi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat sebelum menyentuh ke mid. Gitu teman-teman. Jadi semakin banyak tracknya semakin bagus, semakin minimal kalian semakin susah. Kalau satu apalagi kalian panning ke kanan, nah yang kiri udah nggak ada suara gitarnya gitu kan. Tapi kalau minimal dua kalian bisa panning kanan kiri gitulah gitu ya. Nah sekarang kita gabung dengan gitar akustiknya. Gitar akustiknya ini juga stereo teman-teman, ini stereo, jadi kanan kiri juga. Nah, sekarang kita gabung dengan keseluruhan pemain gitarnya. Seperti apa nih? Nah, ini kan rame banget gitu loh. Ini udah keren banget. Nah, itu jadi kalau kalian recording itu jangan di mepet-mepet, jangan diirit-irit untuk tracknya. Justru kalian take sebanyak-banyaknya. Jadi kalian bisa explore audionya itu. Oh, mau dipanning kemana, karakternya yang satu mau dibikin kayak gini, yang satu mau dibikin kayak B, yang track ketiga dibikin karakter C. Jadi audio kalian itu berwarna, nggak monoton kayak gitu. Apa bedanya kalian recording dengan live gitu? Kalau kalian hanya gitarnya satu, terus distorsinya satu, akustiknya satu, gitu lah buat apa gitu kan? Kalian recording manfaatkanlah ketika recording itu sebanyak-banyaknya tracknya. Ini yang rame nih, ini gitarnya bunyi semua nih. Nah, jadi ketika vokal ini diiringi gitar tok sebenarnya tuh udah bagus nih. Berikanlah sahabat kenangan yang terindah kan ku. Nah, jadi si gitar ini pun sebenarnya sudah mengiringi sangat-sangat baik gitu. Nah, itulah fungsinya, makanya aku selalu bilang minimal banget itu 4 track untuk gitar. Aku tuh bisa sekali dalam satu lagu tuh 8, 12 gitu tuh lebih enak teman-teman untuk di mixing gitu. Nah, terus misal kita gabung nih. Tadi drum dan bass kan sudah. Terus gitarnya kita buka semua, kita gabungin nih.
Jadi kan udah terlihat hidup, musiknya tuh udah rame, udah keren gitu kan, udah berwarna. Nah, tapi dengan banyaknya track ini kita mendengarnya tetap tidak numpuk jadi satu. Karena kita bermain panning itu tadi. Oh, ada gitar yang menemani snare di sebelah kiri, ada gitar yang menemani eh ride cymbal di sebelah kanan, ada bass yang menemani kick drumnya. Jadi saling menemani, jangan semua ditumpuk di tengah atau bahkan semua dipencar tapi tanpa ada tujuan. Misalkan kicknya di tengah, terus bassnya taruhlah di kanan, gitarnya pentokin kanan tapi cuma ada satu. Nah, itu nanti akan berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak ada yang saling menemani. Tapi kan kalau ini kita dengar mereka tetap banyak saling menemani tapi nggak numpuk gitu. Ada drum yang menemani bassnya, ada gitar kiri dengan gitar kanan, ditemani dengan feel gitarnya, ditemani dengan akustiknya. Nah, gitu teman-teman. Terus misalkan nih piano tak buka. Piano biasanya aku di mid, teman-teman. Kenapa di mid? Piano itu karena range-nya itu paling lengkap dari semua instrumen kan. Dari mulai range oktav paling bawah sampai paling tinggi. Frekuensinya pun juga paling lengkap. Nah, biarlah dia menjadi landasan juga yang kedua setelah bass tadi. Piano menjadi landasan yang kedua untuk seluruh instrumen. Jadi seluruh instrumen yang kita pencar kanan kiri kanan kiri kanan kiri tadi pasti akan bertemu dengan piano. Karena piano ada di tengah dan soundnya juga bisa melebar ke samping gitu. Jadi nggak kesepian nih. Ini pianonya. Dia sama gitar akustik bisa match. Nah, gitu teman-teman. Jadi tetap ada instrumen-instrumen yang harus ada di tengah. Yaitu contohnya kayak bass, piano gitu. Nah, instrumen yang lainnya itu sebenarnya bebas, teman-teman. Jadi menurutku kalau pendapatku itu tidak ada hukuman pasti atau tidak ada teori pastinya kalau gitar itu harus 80 kanan, 80 kiri. Kalau string harus di kanan, harus di kiri, enggak. Itu tidak ada hukum pastinya buat aku. Jadi sesuka-suka aku akan membuat warna audionya itu seperti apa, warna musiknya kayak apa, itu terserah kita sebagai engineer gitu. Jadi kalau kita punya konsep, ya udah pakai aja gitu. Selagi konsep itu hasilnya bagus, ya nggak usah terlalu memikirkan teori gitu. Nah, misal di sini ada string. String di sini aku malah taruh di pinggir, teman-teman nih. Pinggir kiri 50% ya. Nih, panningnya. Nah, padahal kalau kita lihat string ini bisa juga kita taruh di tengah biar dia match dengan pianonya kan gitu. Tapi enggak, aku pengennya ini di kiri atau di kanan gitu misalkan. Ya enggak masalah gitu. Jadi itu bebas-bebas aja, apalagi kayak instrumen-instrumen yang itu menjadi ornamen atau menjadi aksesoris. Nah, itu terserah. Misalkan ini kayak bell nih. Bell ini aku taruh di 30 kanan. Kenapa? Karena konsepku adalah tadi stringnya sudah di kiri. Sebelah kiri sudah ada suara string. Nah, berarti bell ini kalau aku taruh di kiri lagi, maka kiri akan terlalu banyak instrumen. Maka aku taruh di kanan. Jadi ketika bell dan stringnya berbunyi secara bersamaan, mereka nggak tabrakan. Nah, jadi si bell ini tidak perlu keras karena kan dia bunyinya cuman lembut banget, teman-teman nih. Nah, namanya juga aksesoris gitu loh. Dia cuman kecil gitu. Tapi tanpa dia harus
suaranya keras tanpa kita harus ngejar gain yang keras, tapi dia tetap kedengeran karena dia tidak terganggu dengan instrumen-instrumen yang lainnya gitu. Nah, dia kalau gabung dengan piano dia juga aman-aman aja nih. Nah, jadi itu teman-teman, untuk panning itu tidak ada hukum pastinya. Terserah konsep kalian mau seperti apa. Sama seperti dengan vokal. Vokal ini teman-teman, ini kan duet. Di sini itu aku taruh mereka di mid semua, dua-duanya. Nih. Teruslah kau bermimpi. Ini juga di tengah. Vokal yang pertama. Kan ku ingat semua. Nah, ketika mereka bergantian nyanyinya, itu aku taruh di mid semua. Tapi ketika ada yang pecah suara, nah itu baru aku mainin panningnya. Tentang kita. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Walaupun ini orang yang sama, tapi pecah suaranya tetap aku taruh di sini di 50 kanan gitu, biar nggak numpuk di tengah. Walaupun sebenarnya ini tuh lead semua teman-teman, suara 1 suara 2 itu sama-sama lead gitu, tapi aku mau biar ini pisah gitu, posisinya itu pisah. Si vokalis ini tuh nggak numpuk jadi satu di tengah panggung gitu, nggak, tapi mereka seolah-olah itu mengelilingi panggungnya gitu. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Hadapi dengan pasti, doaku bersamamu. Teruslah. Barulah kembali ke tengah semua setelah duet bareng, yang solo-solo gantian ini di tengah semua. Teruslah kau bermimpi, meski rintangan menanti. Hadapi dengan pasti, doaku bersamamu. Nah, endingnya mereka balik pecah lagi. Doaku bersamamu. Doaku bersamamu. Nah, gitu. Jadi si pendengar pun akan mempunyai imajinasinya sendiri juga, teman-teman. Oh, ini tuh vokalnya ada di kanan, berarti ini kayaknya kalau di panggung itu dia bisa membayangkan vokalnya di sebelah sana, yang satu di sana, pemain keyboardnya di sana. Jadi itu akan membangun imajinasi pendengar juga. Nah, itu tugasnya engineer, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dari sebuah lagu itu supaya sampai ke pendengar. Jadi nggak monoton dengerin, di tengah semua, drumnya di tengah, vokalnya di tengah, pianonya di tengah, gitarnya di tengah, semua jadi satu. Jadi dia tidak bisa membayangkan panggung yang besar ketika dia nonton konser gitu. Tapi kalau panningnya kita mainkan, ini hanya bermain panning loh teman-teman, tapi pengaruhnya banyak banget gitu. Instrumennya nggak numpuk, masing-masing instrumen bisa terdengar dengan jelas walaupun tidak saling keras-kerasan. Kemudian imagernya bisa luas, seolah-olah ada di panggung yang besar gitu. Kemudian yang berikutnya membuat si pendengar itu memiliki imajinasi yang bagus ketika dengerin. Makanya diciptakanlah kita itu punya telinga dua biar stereo. Jangan bikin musik yang mono. Nanti fungsi telinga kita itu tidak berfungsi dengan optimal. Telinga kita kan dua, kanan kiri. Gunakanlah panning ini kanan kiri gitu ya teman-teman. Jangan semua instrumen ditaruh di tengah gitu. Nah, nanti telinga kanan dan telinga kirinya mendengarnya cuma satu arah gitu. Nah, itulah gunanya panning. Sama ketika kalian duduk di dalam mobil, kalian dengerin lagu, pasti akan ada suara vokal di tengah. Oh, ada sound yang di sebelah kanan depan, ada sound yang di sebelah kiri belakang. Nah, itu kan mobil sudah didesain kayak gitu. Bayangkan kalau kalian mendengarkan musik mono di dalam mobil, itu kalian pusing teman-teman, karena musiknya cuma ada di tengah semua, tapi kalian dikelilingi dengan 4 speaker utama nih kan. Kalau bawaan mobil tuh 2 depan kanan kiri, 2 belakang kanan kiri.
Nah, itu kan harusnya dibagi tuh, tapi kalian cuma dengernya di tengah semua, jadi ngumpul. Pusing kalian. Lagi, misal kalian di bioskop. Di bioskop itu sudah lebih dari kanan kiri ya, karena ada depan, belakang, pojok, atas, bawah gitu kan. Namanya Dolby Atmos gitu. Nah, itu kan lebih banyak lagi dimensinya gitu. Nah, bayangkan kalian di bioskop hanya mendengarkan musik mono. Jadi speaker segitu banyaknya itu suaranya sama semua. Kalian pasti akan pusing mendengarkannya gitu. Itulah makanya kenapa ada suara ketok pintu di speaker ujung depan. Ada suara belakang, misalkan potong rumput di speaker yang pojok kiri belakang. Nah, itulah fungsinya panning gitu ya, teman-teman. Kalau yang sederhana itu panning karena kita hanya bermain kanan dan kiri gitu. Nah, di dunia audio khususnya musik yang sekarang ini masih mainstream itu memang stereo gitu. Walaupun nanti ini sudah mulai teman-teman, musik pun sekarang sudah ada yang dibuat Dolby. Jadi panningnya nggak cuman kanan kiri, tapi seperti di bioskop, seperti film-film kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih leluasa lagi nantinya ketika mixing itu, kalian bisa menempatkan drumnya di pojok, terus pemain keyboardnya ada di belakang, vokalisnya ada di tengah, dan lain sebagainya. Nah, itu kemajuan teknologi kita teman-teman gitu ya. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita hari ini tentang panning. Nah, mungkin cukup sekian dulu kontennya tentang pembahasan panning ini dan cukup panjang. Yang aku bilang tadi teman-teman, panning ini tuh simple banget, sangat-sangat simple. Kalian tinggal geser di mixer, mau tarik ke kiri atau mau tarik ke kanan terserah. Tempatnya di mana, angkanya berapa itu tidak ada aturannya juga, terserah kalian. Jadi panning ini paling simple, sangat simple sekali di dunia mixing. Tapi dampaknya atau pengaruhnya itu sangat besar, bisa kalian nikmati, perbedaannya itu sangat jauh di hasil mixingan kalian gitu teman-teman. Jadi manfaatkanlah panning, dan ketika recording take lah sebanyak-banyaknya yang bisa kalian take. Kalau gitar ya kalian take sebanyak-banyaknya, jangan cuma 1 atau 2. Kalau kalian take vokal ya take lah vokal itu 2 atau 3 biar bisa pecah suara, ditaruh di kanan atau di kiri atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi lebih bervariasi musik kalian gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di next konten. Kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung saja tulis di kolom komentar, pasti aku akan balas, pasti aku akan buatkan videonya gitu. Terima kasih teman-teman, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.